Untuk melakukan pembebasan jalan nafas, hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan jalan nafas, yaitu dengan cara look, listen, dan feel. Look, kita lihat apakah pasien memiliki tanda gerakan nafas atau terjadi pengembangan dada pada pasien atau korban. Yang kedua, listen. Kita dengarkan apakah ada suara aliran udara pernafasan dari hidung maupun mulut pasien. Yang ketiga, feel. Rasakan adanya aliran udara pernafasan dengan pipi penolong atau kita sendiri. Apakah kita merasakan adanya aliran udara pada korban atau tidak? Apabila kita mendengar suara nafas tambahan, pasien mengalami obstruksi parsial. Pasien masih bisa bernafas sehingga timbul berbagai macam suara nafas tambahan karena pasien hanya memiliki sedikit celah pada jalan nafasnya. Obstruksi parsial terbagi menjadi 3. Yang pertama ada snoring. Snoring memiliki suara seperti ngorok atau pasien sedang mendengkur. Ini diakibatkan karena pangkal lidah pasien jatuh ke belakang menutupi tenggorokan. Kita dapat melakukan tindakan chin lift. Untuk melakukan head tilt chin lift, letakkan tangan penolong pada dahi pasien, gunakan tangan yang paling dekat dengan kepala pasien, tekan dahi sedikit mengarah ke belakang dengan telapak tangan sampai kepala pasien terdorong ke belakang. Letakkan ujung jari tangan yang lainnya di bawah bagian ujung rahang bawah. Angkat dagu ke depan, lakukan gerakan ini bersamaan tekanan dahi sampai kepala korban pada posisi ekstensi maksimal. Pada pasien bayi dan anak kecil, tidak dilakukan sampai maksimal, tetapi sedikit ekstensi saja. Pertahankan tangan di dahi korban untuk menjaga posisi kepala tetap ke belakang. Buka mulut penderita dengan ibu jari tangan yang menekan dagu. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan head tilt chin lift, tangan jangan menekan di jaringan lunak bawah dagu. Jangan gunakan ibu jari untuk mengangkat dagu. Awasi mulut pasien agar tetap terbuka. Jika pasien dengan gigi palsu, cobalah pertahankan pada posisinya, tetapi jika mengganggu atau sulit dipertahankan, sebaliknya, gigi palsu tersebut dilepas. Jaw thrust. Teknik ini dilakukan jika pasien mengalami trauma tulang belakang atau dicurigai trauma tulang belakang. Hal yang pertama yang dilakukan adalah berlutut di sisi atas kepala pasien, letakkan kedua siku penolong sejajar dengan posisi pasien. Kedua tangan memegang sisi kepala. Yang kedua sisi rahang bawah dipegang. Jika pasien anak atau bayi, gunakan 2 atau 3 jari pada sisi rahang bawah. Yang ketiga, gunakan kedua tangan untuk menggerakkan rahang bawah ke posisi depan secara perlahan. Gerakan ini mendorong lidah ke atas sehingga jalan napas terbuka. Yang terakhir, pertahankan posisi mulut pasien tetap terbuka. OPA atau NPA serta pipa endotrakeal untuk menanggulangi suara tambahan snoring. Yang kedua, ada gargling. Suara gargling ini seperti berkumur-kumur. Suara gargling terjadi karena adanya cairan di daerah hipofaring. Untuk penaktalaksanaan suara gargling, kita dapat melakukan tindakan finger sweep suction atau pengisapan pada pasien. Cara melakukan finger sweep. Yang pertama, miringkan kepala pasien kecuali pada dugaan fraktur tulang leher pada pasien. Kemudian, buka mulut dengan jaw lift dan tekan dagu ke bawah bila otot rahang lemas.
Yang kedua, gunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, yang bersih atau dibungkus dengan sarung tangan, kasa atau kain untuk membersihkan rongga mulut dengan gerakan menyapu. Apabila dilakukan untuk anak kecil atau anak bayi, bisa melakukan dengan jari yang lebih kecil, yaitu dengan jari kelingking. Yang ketiga, yaitu stridor. Stridor memiliki suara seperti mengik, seperti wheezing, seperti asma. Namun, tambahan stridor ini terjadi sumbatan di plika vokalis pasien, yang mana ini terjadi dikarenakan obstruksi anatomis seperti odem pada laring dan fraktur laring. Untuk penata laksanaan stridor, kita harus melakukan dengan tindakan krikotirotomi atau tracheostomi. Penanganan pasien sadar tersedak dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, Heimlich maneuver atau abdominal thrust. Yang kedua, back claw. Yang ketiga, chest thrust. Cara melakukan Heimlich maneuver. Yang pertama, penolong berdiri di belakang korban. Posisikan tangan penolong memeluk di atas perut korban melalui ketiak korban. Yang kedua, sisi genggaman tangan penolong diletakkan di atas perut korban tepat pada pertengahan antara pusar dan batas pertemuan iga kiri dan kanan. Letakkan tangan lain penolong di atas genggaman pertama lalu hentakkan tangan penolong ke arah belakang dan atas, seperti mengulek. Posisi kedua siku penolong ke arah luar. Kemudian, lakukan hentakan sambil meminta pasien membantu memuntahkannya. Yang terakhir, lakukan berulang-ulang sampai berhasil, namun tetap harus berhati-hati. Kontraindikasi melakukan Heimlich maneuver yaitu pada kehamilan tua dan bayi serta dewasa gemuk. Pada kasus tersebut, dapat dilakukan dengan chest thrust atau back blow. Cara melakukan chest thrust untuk bayi, anak yang gemuk, dan wanita hamil apabila tersedak. Yang harus dilakukan adalah tekan tulang dada dengan jari telunjuk dan jari tengah kira-kira pada garis antara kedua puting susu. Cara melakukan back blow pada penderita ada respon. Yang pertama, yakinkan bahwa penderita mengalami sumbatan jalan nafas total. Yang kedua, posisikan penderita pada salah satu lengan penolong, wajah mengarah ke bawah, kepala lebih rendah dari tubuh. Yang ketiga, lakukan 5 kali pukulan punggung, gunakan tumit tangan di antara kedua tulang belikat. Bila belum keluar, balikan penderita, kepala tetap lebih rendah, lakukan 5 kali hentakan dada atau chest thrust. Untuk penderita tidak ada respon, hal yang perlu dilakukan adalah pastikan penderita tidak ada respon. Yang kedua, buka jalan nafas dan berikan bantuan pernafasan. Bila belum masuk, coba perbaiki posisi kepala. Yang tiga, lakukan 5 kali pukulan punggung dan 5 kali hentakan dada. Buka mulut penderita dan lihat apakah ada benda asing. Jika ada, tarik keluar dengan perasat, pengangkat rahang dan lidah. Yang terakhir, ulangi langkah-langkah tersebut di atas sampai jalan nafas terbuka. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.